sehingga khusyuk itu lebih diutamakan. Umpamanya inya nih sembahyang amun di rumah, di dalam kamar saurangan sembahyangnya khusyuk. Tapi amun sudah inya sembahyangnya ke masjid empat orang berjamaah, sudah sembahyangnya kada khusyuk lagi. Nah, itu sembahyangnya lebih baik di rumah surangan. Tapi kalau sembahyang di rumah khusyuknya kakak itu juga, sembahyang berjamaah khusyuknya kurang lebih aja, baik berjamaah. Nah, jamaah itu menapali kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Menghadapi Allah atas hamba yang salat tadi biwajhihi dengan zatnya. Orang yang sembahyang itu artinya bahwa menghadap kepada Allah dan Allah pun menghadapinya. Fa'idal tafata ila waraih, apabila orang yang sembahyang itu menoleh ke belakangnya. Artinya orang sembahyang itu cangang ke belakang atau ke samping. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Ujar Tuhan, ini manusia dia menoleh kepada orang yang orang itu dianggapnya lebih baik daripadaku. Jadi kalau kita sembahyang, umpamanya kalau kita menoleh ke higa atau menoleh ke belakang, maka Allah berfirman, ujar Tuhan, ini manusia menoleh kepada orang yang dianggapnya orang itu lebih baik daripadaku. Fa in iltafata tsaniyata, jika si manusia tadi yang sembahyang tadi menoleh lagi yang kedua kali, qala misla dzalik, Allah pun berfirman seperti tadi pulang. Ya Tuhan, ini manusia dia menoleh kepada orang yang dianggapnya lebih baik daripada aku. Fa in iltafata tsalitsata, jika dia menoleh sampai 3 kali, a'radallahu anhu, maka Allah pun sudah berpaling daripada orang yang sembahyang tadi. Nah, fa idza kana al-multafitu bi wajhihi zahir, apabila adalah orang yang menoleh dengan wajahnya yang zahir ini, yu'ridullahu anhu, berpaling Allah daripadanya, fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi, maka bagaimana adalah keadaan orang yang menoleh dengan hatinya di dalam sembahyangnya itu, ila huzuzid dunya, kepada bagian-bagian dunia, wa zakharifiha, dan perhiasan-perhiasan dunia. Orang yang memalingkan wajah zahir, orang yang memalingkan muha,
waktu sembahyang tuh, misal sembahyang baca Fatihah atau membaca surah, lalu dia menoleh, itu hukumnya makruh. Kalau menolehnya itu kada lawan dada, melawan dada batal. Hanya menoleh wajahnya aja, itu makruh. Nah, bila sudah 3 kali dia menoleh itu, maka Allah sudah kada menghadapinya lagi. Allah sudah berpaling daripadanya. Nah, itu orang yang menoleh, mencangangi dengan wajahnya yang zahir. Apalagi orang yang dalam sembahyang itu hatinya memperhatikan, hatinya mengingat kepada dunia dan perhiasannya. Nah, maka lebih lagi Allah akan berpaling daripada orang yang sembahyang itu apabila hatinya sudah tidak kepada Allah lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al-ajsam waz-zawahir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada jisim dan yang zahir. Wa innama yanzuru ila al-qulub was-sarair. Dan hanya saja Allah itu memandang kepada hati dan batin seseorang. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat. Ketahuilah bahwasanya roh sekalian ibadat, sembahyang dan lain-lainnya, wa ma'naha, dan maknanya sekalian ibadat itu, innama huwal huduru ma'allahi biha, hanya saja adalah hadirnya hati beserta Allah Ta'ala. Itu rohnya ibadah. Jadi di waktu kita membaca Fatihah, nah hati kita pun membaca Fatihah. Di waktu kita ruku, hati kita pun ruku. Di waktu sujud, hati kita pun sujud kepada Allah. Nah, itu ngarannya hadir hati. Bila mana kita ruku, zahir kita ruku, tapi hati kita kada ruku, itu ngarannya kada hadir hati. Kada hadir hati. Orang yang berada di masjid, tapi hatinya kada di masjid, maka itu ngarannya kada hadir hatinya. Nah, jisimnya aja yang hadir. Nah, beribadah pun demikian, bahwa rohnya ibadah itu adalah kehadiran hati beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman khalat ibadatuhu anil hudur, barang siapa yang sunyi ibadahnya itu daripada hadir hati, fa ibadatuhu haba'um mantur, maka ibadahnya itu laksana debu yang berterbangan. Artinya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini, tetapi hati kita tidak hadir, maka itu kada ada pahalanya artinya. Sebab hudur itu atau hadir hati itu merupakan rohnya ibadah. Macam kambing umpamanya, tapi kada berroh lagi, mati kambingnya. Nah, itu tentu kambing itu kada ada harganya. Ayam mati kada ada harganya. Maka itulah ibadah nang kada berroh, itu pun ibadah kada ada harganya. Jadi di dalam sembahyang contohnya, sembahyang itu ada rukun. Rukun itu artinya bila kada dilaksanakan sembahyang kita kada sah. Fatihah, ruku, sujud, itu rukun. Bila kada ada rukun, sembahyang kada sah. Di dalam sembahyang itu ada yang dinamakan sunat abad. Sunat abad,
Sunat abad itu bila mana kadada sembahyang kita sah aja, nah, tetapi sembahyangnya itu kada sempurna. Seperti kunut subuh, tasahud awal, orang kada bakunut, orang kada batasahud awal, sembahyangnya sah tapi kada sempurna. Nah, itu fungsinya sunat abad. Orang di dalam sembahyang itu pula ada yang disebut dengan sunat hayat. Sunat hayat itu bila ditinggalkan sembahyangnya sah, sembahyangnya sempurna, tapi kada ilok. Tapi kada ilok, kada bungas artinya. Sunat hayat itu macam doa iftitah, bacaan-bacaan ruku, sujud. Nah, itu sunat hayat. Amun itu ditinggal, sembahyangnya sah dan sempurna, tapi kada ilok. Nah, sedangkan sembahyang itu adalah persembahan kita kepada Allah. Hendaknya yang kita persembahkan kepada Allah itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang ilok, sesuatu yang indah. Nah, itu mestinya persembahan kita kepada Allah. Nah, sembahyang itu persembahan kita kepada Allah diumpamakan dengan manusia. Manusia ini ada roh, ada badan, anggota-anggota yang zahir. Di dalam badan kita ini ada laksana rukun. Artinya kalau itu kada ada di badan kita, kada kawa hidup. Sama rukun bila kada ada, kada sah. Nah, rukun itu apa contohnya? Seperti kepala. Kepala ini laksana rukun tubuh. Kalau ada tubuh nang kada bakapala, kada mau hidup. Nah, tak kepala nih, mati dah orangnya. Nah, kepala itu laksana rukun. Nah, di dalam tubuh kita ini ada pula sunat abad. Artinya kalau kadada itu manusianya hidup tapi kada sempurna. Contohnya kayak apa? Mata, telinga, tangan, batis. Nah, kalau kadada itu manusia hidup tapi kada sempurna, kada bermata, kada bertangan atau kada berbatis, hidup ajanya cuma kada sempurna. Nah, di dalam tubuh kita ini perumpamaannya ada yang seperti sunat hayat. Nah, kalaunya itu kadada, manusia ini hidup aja, sempurna aja, cuma kada bungas. Nah, misalnya tangannya ada, cuma kada bejeriji. Misalnya muhanya ada, cuma kada baalis umpamanya. Nah, muhanya ada, cuma kada begigi umpamanya. Nah, itu sempurna aja, hidup aja, cuma kada bungas. Nah, jadi manusia yang sempurna, yang hidup, yang bungas, nah itulah sembahyang. Perumpamaan sembahyang yang sempurna, yang ilok, yang hidup, itu laksana manusia yang hidup. Manusia hidup sempurna dan bungas. Nah, orang yang sempurna tubuhnya tadi, sempurna tubuhnya tapi kada punya roh. Roh itu laksana khusyuk dalam sembahyang, laksana hadirnya hati dalam sembahyang, itu laksana roh. Ada orang yang sempurna khusyuknya, maka berarti orang ini sangat baik, sangat sihat hidupnya. Ada orang yang sembahyang itu sekian persen khusyuknya, nasa itulah kesehatan sembahyangnya. Jadi sembahyang itu persis diumpamakan seperti manusia tadi.
Wa masalul ladzi la yahduru ma'allah fi ibadatihi masalul ladzi yuhdi ila malikin azim wa sifatan mayyitatan aw sundukan farigha fama ajdarahu bil uqubati wa hirmanil mazubah. Dan perumpamaan orang yang tidak hadir hatinya beserta Allah di dalam ibadahnya itu seperti perumpamaan orang yang memberi kepada raja yang besar seorang gadis yang mati atau peti yang kosong. Maka alangkah berhaknya orang ini mendapat hukuman dan tentu tidak akan mendapatkan ganjaran pahala. Ini raja menyuruh kepada rakyat, ujar raja, wahai rakyat, aku minta kepada kalian untuk memberikan kepadaku gadis, seorang perempuan. Nah, sama artinya perumpamaannya kita disuruh oleh Allah Ta'ala sembahyang, disuruh sembahyang. Lalu gadis yang kita berikan kepada raja ini, gadisnya yang mati. Kita antar gadisnya kepada raja dalam tanduan. Bukan dapat ganjaran dari raja, bisa dapat hukuman. Karena menganggap ini menghinakan raja. Memberi raja perempuan yang mati, kenapa? Nah, sama halnya orang yang diperintahkan Allah sembahyang, sembahyangnya ini kadada hadir hatinya, sembahyangnya ini kadada husu, itu sama persis orang yang memberikan kepada raja gadis yang mati. Nah, kada akan dapat hadiah dari raja, bahkan bisa dikurung, menganggap melecehkan raja. Nah, kayak itu juga halnya kalau kita sembahyang kita itu kada husu, kada akan dapat pahala dari Allah, bahkan bisa dapat celaan daripada Allah. Nah, bisa dapat celaan. Orang yang sembahyangnya kada bagus, kada husu, nah, sembahyang itu berubah menjadi kain yang buruk, yang usang. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk memukulkan kain yang usang itu ke wajah orang yang sembahyang tadi. Nah, itu hadis Nabi demikian. Orang yang menyia-nyiakan sembahyangnya itu, sembahyangnya dirubah menjadi kain buruk yang usang, disuruh malaikat memukulkan kain itu ke wajahnya. Kada akan bisa sembahyang itu bagus. Nah, sembahyang yang bagus itu dia berubah menjadi cahaya dan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sembahyang kita umpamanya kada memakai sunat ab'ad, sembahyang kita kada bertahiyat awal yang maghrib, kalau sembahyang subuh misal kita meninggal kunut kita, padahal kunut itu adalah sunat ab'ad. Nah, itu sama dengan halnya kita memberikan kepada raja seorang perempuan nang kada bebatis. Hidup perempuan yang kita unjuk lawan raja ini hidup, tapi orangnya kada bebatis atau kada bermata. Tentu raja kada akan sudi juga menerimanya. Kada akan sudi menerimanya karena memberikan kepada raja gadis nang cacat. Nah, kayak itu juga sembahyang. Nang dalam sembahyang itu kita meninggalkan sunat abad. Sembahyang kita hidup, tapi kada sempurna hidupnya. Nah, kemudian kalau kita sembahyang itu meninggalkan sunat hayat, macam surah sesudah Fatihah itu sunat hayat, bacaan ruku, bacaan sujud itu sunat hayat. Ini sembahyang kita ruku kada bacaan, sujud kada bacaanan, i'tidal kada bacaan, sembahyangnya sah aja, sembahyangnya sempurna aja, tapi sembahyangnya kada ilok. Nah, sama kita memberikan perempuan kepada raja, perempuannya hidup, perempuannya sempurna, cuma perempuannya itu kada ilok. Nah, jadi wa masalul ladzi la yahduru ma'allah bi ibadatihi, maka perumpamaan orang yang
tidak hadir beserta Allah dalam ibadahnya itu perumpamaan orang yang menghadiahkan kepada raja yang besar wasifatan mayyitatan seorang gadis yang mati au sundukan pariga atau kotak peti yang kosong yang kadada isinya. Fama ajdarahu bil uqubah, maka dia alangkah berhaknya untuk dihukum, wahirmanil masubah, dan dicegah mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sembahyang itu kita dituntut untuk khusyuk, dituntut untuk khusyuk, dituntut untuk hadir hati beserta Allah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu hukumnya adalah fardu ain. Bila orang kada khusyuk sembahyangnya berdosa. Nah, ada pendapat ulama seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat kuat, sunat yang utama dari segala sunat. Sehingga khusyuk itu lebih diutamakan. Umpamanya inya nih sembahyang amun di rumah, di dalam kamar saurangan sembahyangnya khusyuk. Tapi amun sudah ini sembahyangnya ke masjid 4 orang berjamaah, sudah sembahyangnya kada khusyuk lagi. Nah, itu sembahyangnya lebih baik di rumah sorangan. Tapi kalau sembahyang di rumah khusyuknya kakak itu juga, sembahyang berjamaah khusyuknya kurang lebih aja, baik berjamaah. Nah, jamaah itu menapali kekurangannya. Padahal jamaah itu sunat yang sangat muakkad. Nah, kemudian lagi orang yang sembahyang khusyuk, tapi sembahyang khusyuknya itu di akhir waktu. Kalau di awal waktu inya sembahyangnya kada khusyuk. Padahal awal waktu itu sesuatu kelebihan. Awalul waktu ridwanullah, awal waktu keridhaan Allah. Di awal waktu itu sembahyang bagus, tapi inya kada khusyuk. Nah, amunnya kena di akhir waktu sembahyangnya khusyuk. Nah, inya mesti memilih sembahyang di akhir waktu. Jadi khusyuknya selalu utama. Sembahyang di masjid itu baik pada di rumah, sembahyang fardu nih, karena masjid tempatnya rumah Allah. Tapi kalau di masjid itu inya khusyuk, amun di rumah inya khusyuk, lebih baik di rumah. Jadi khusyuk itu sesuatu sunat muakkad yang lebih utama daripada segala sunat yang lainnya. Sehingga apapun yang berlawanan dengan kehusyuan itu mesti dikalahkan di khusyuk yang diusahakan. Nah, jadi para ulama menjelaskan caranya supaya khusyuk itu ada cara yang zahir, ada cara yang batin, supaya kawa sembahyang tuh hadir bujur-bujur hati. Nah, sebelah kita sujud juga hati. Bila kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi, hati kita pun demikian dan merasakan ketinggian Allah. Bila kita membaca subhana rabbiyal azim, Allah maha agung, hati kita pun demikian membaca Allah maha agung dan merasakan keagungannya Allah. Nah, itu khusyuk. Nah, itu bisa dilakukan bila mana kita berusaha untuk itu, dan caranya itu yang zahir ada, yang batin ada. Cara yang zahir yang pertama, caranya itu kita sebutkan sudah semalam, menyelesaikan urusan-urusan perkara-perkara yang mengganggu. Saya parut lapar, bawa makan dulu. Mata mengantuk, bawa guring dulu.
ada tamu, hadapi tamu dulu. Tuh urusan-urusan yang zahir sebelum sembahyang itu selesai, sehingga sembahyang itu kita kadada rasa mesti ada yang dihadapi imbahnya. Nah, jangan ada. Itu selesaikan urusan yang zahir dulu. Pertama itu. Yang kedua, secara zahirnya sembahyang itu adalah mempelajari makna yang terkandung dari bacaan-bacaan sembahyang itu. Nah, pelajari maknanya. Kita tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim itu apa, kita tahu maknanya Alhamdulillahirabbil alamin itu apa. Pelajari makna, sebab kalau kita kada tahu maknanya itu, kita kada akan bisa merasakannya. Kita kada akan bisa merasakan keagungan Allah kalau kita kada tahu arti Subhana Rabbiyal Azim. Kita kada akan bisa merasakan ketinggian Allah kalau kita kada tahu makna Subhana Rabbiyal A'la. Nah, jadi pelajari dulu makna-maknanya itu. Ini modalnya situ. Jadi nang zahir di samping tadi menyelesaikan urusan-urusan, nang kedua mempelajari makna-maknanya. Nah, itu nang zahir. Kemudian yang batin. Nah, yang batin ini yang berat. Yang batin ini yang sulit. Nah, yang batin ini yang pertama dia mesti zuhud. Arti zuhud itu apa? Kada mengutamakan dunia. Nah, dia kada mengutamakan dunia. Karena selama dia mengutamakan dunia, itu kada mahusuk sembahyangnya. Selalu ada di hatinya dunia. Nah, kalau sudah dia mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah, itu mudah untuk khusyuk. Walaupun sudah habis selesai urusan, walaupun inya mengerti semua makna dalam Al-Quran, makna semua sembahyang inya mengerti makna-makna kalimat-kalimat itu paham, tapi kalau hatinya ini masih mengutamakan dunia, maka makna-makna itu kada akan bisa hadir di dalam sembahyangnya. Karena hatinya sudah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, jadi untuk khusyuk ini yang batinnya ada dua. Pertama zuhud, yang kedua tawakal kepada Allah. Nah, jadi 4 hal itu. Bila 4 hal itu kada akan bisa khusyuk. 2 yang zahir, 2 yang batin. Yang zahir menyelesaikan urusan-urusan hanya sembahyang. Makanya kalau kita hendak bakamih misalnya, maka orang kamat. Amun aku bakamih ni kada sampat lagi berjamaah, biar kada sampat kami akan dulu. Kayak sembahyang na bearitan nang bakamih kada nyaman lalu. Jadi walaupun kehilangan berjamaah kada jadi soal, baik kita mau urus bakamih itu dulu. Karena kalau kita ma'arit bakamih jauh lawan khusyuk sembahyang. Kalau suka lusur ma'aritih na bakamih kada kawa khusyuk sembahyang. Nah, jadi kami akan dulu selesaikan. Hendak bahadas selesaikan bahadas hanya sembahyang. Nah, itu cara pertama nang zahir. Yang kedua tadi mempelajari makna-makna sembahyang. At-tahiyatul mubarakatus. Apa artinya? Kita tahu arti kayak pernah menghadirkan di hati kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, apa artinya? Namun kita ada hadir tahu artinya itu memudahkan untuk bisa khusyuk. Nah, sudah itu selamat dan zahir, tinggal lagi nang batin. Nang batin ini adalah satu zuhud. Artinya kita mesti mengutamakan Allah dan akhirat daripada dunia. Nah, itu nyaman untuk khusyuk. Yang kedua, kita hidup ini menggantungkan perkara kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertawakal. Nah, itu 2 nang batin. Bila 4 hal itu ada pada diri kita, sembahyang nyaman.
pasti kawa kita sembahyang, baca Quran, berzikir, bisa kita khusyuk, bisa kita hadir hati. Nah kemudian paslon wahdar ayyuhal murid ulal hadar min tarkil jum'ah wal jamaah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.